Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Yanti pada video pembelajaran kelas 6 pertemuan 1, tema 2, subtema 1. Selamat belajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang menggali informasi, memahami makna proklamasi, persatuan dan kesatuan, serta ciri-ciri tumbuhan. Sekarang simaklah video pembelajaran berikut ini. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan kota Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan tentara Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Tentu saja, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Pada kesempatan itu di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi kemerdekaan yang disaksikan oleh Sayyidu Nuril, B.M. Dia, Soekarni, dan Sudiro. Naskah teks proklamasi pun diketik oleh Sayyidu Nuril, sementara bendera Sang Saka Merah Putih yang pertama kali dikibarkan dibuat dan dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri pertama Presiden Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Untuk mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia melalui perjuangan yang panjang dalam melakukan penyesuaian atau adaptasi, sehingga terciptalah kerukunan dalam perbedaan, sehingga muncullah kesepakatan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya, di antaranya kemajemukan budaya dan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini pun berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana mereka bisa beradaptasi? Kaktus. Kaktus merupakan jenis tanaman xerophyt. Ciri khusus pada kaktus berduri yang berfungsi mengurangi penguapan. Batangnya yang memiliki lapisan lilin untuk menghambat penguapan dan menyimpan cadangan air. Pohon kaktus memiliki akar yang panjang untuk menyerap unsur hara dan air. Pohon kaktus bahkan mampu menyimpan cadangan air hingga 2 tahun. Bambu. Ciri khusus dari bambu mempunyai bulu yang halus dan gatal, yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Bambu menggugurkan daunnya sampai mendapatkan pasokan air yang cukup. Teratai. Ciri khusus dari teratai mempunyai daun yang lebar. Tangkai daunnya tumbuh menjalar hingga daun teratai dapat mengapung di air. Batang dan akarnya berongga-rongga, yang berfungsi untuk membawa oksigen
sehingga teratai akan tetap dapat bernafas meskipun batang, daun, dan akarnya selalu terendam air. Putri Malu. Ciri khusus dari putri malu yaitu daunnya yang dapat mengatur saat disentuh, dahannya yang halus bercabang dan berduri tajam. Duri tersebut berfungsi untuk melindungi diri dari hewan herbivora yang ingin memakannya. Tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus merupakan salah satu tumbuhan pemangsa serangga atau dikenal dengan insektivora. Warnanya yang mencolok berguna untuk menarik serangga mendekat dan masuk ke dalam jebakan. Daunnya memiliki ensel dan berbulu, berguna untuk menutup daun. Hal ini terjadi ketika serangga menyentuh bulu-bulu halus pada daun tersebut. Ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan atau tanaman untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu disebut adaptasi. Tumbuhan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Demikian pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik. Ingat, simak dan bacalah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.